juga petugas menagib yang bekerja dengan sangat baik. Alhamdulillah yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat yang mulia Ibu Hajah Kartini Zulfan ya dari Amerika. Semoga dengan wasilah manaqib oleh internasional malam ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk beliau dan keluarga besar, Amin, menyempurnakan amin, keimanan beliau, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, menambah ilmu, keberkahan dan kedekatan kita semua kepada ibu-ibu dengan kepada keluarga besar, kepada Allah, dan doa yang sama untuk kita semua. amin, Ikhwan amin. akhwat yang alhamdulillah telah berkumpul 59 titik ya di seluruh penjuru dunia. Ibu Kartini sehat-sehat aja Ibu. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Pak. Ya, ya Di sana Profesor. sedang musim dingin ya Bu? Ya, musim dingin. Minus berapa Bu? Oh, belum minus sekarang, masih mungkin berapa? Dua derajat Oh, 2 gitu. derajat, belum minus ya. Ya, belum Itu ada minus. Brother Charles di Illinois. Ya, Di sana sampai minus 19, sampai minus 20. iya. Masya Allah, ini Udah Alhamdulillah. dapat salju. Beliau udah dapat Iya, salju 2 kali. bukan hujan salju ya, es juga ya. Jadi sangat sangat Iya, ekstrim cuacanya. Semoga dengan wasilah manakib online ini bukan hanya berkahnya sampai Amerika, bukan hanya ke Ibu Kartini Julfa, juga berada Charles dan keluarga yang kondisinya ekstrim di sana ya, musim dingin. amin, Ya saya belum amin. pernah merasakan seperti itu, gak kebayang dinginnya ya itu. Eh, saya dulu pengalaman di Australia itu paling nggak minus 5 derajat lah Bu. Dan itu hanya Oh, sebentar ya, hanya mungkin pagi gitu jam 5 sampai jam berapa jam 7 nanti menghangat lagi ya. Hangatnya ya 4 derajat, 5 derajat kalau pas musim dingin. Eh, Sekarang musim panas ya di Australia. Boleh, boleh. Nah, ya. luar biasa Ibu Kartini Zulfan ini dengan berkah karomah Abah disikomahkan ya selalu menjadi hadir dalam rakit online dan istiqomah menjadi pemangku hajat. Nah, nama ibu itu selalu teringat kalau kita ke Sinarasa ya, Jalan Kartini. Amin, Ini amin, amin, ya ada Profesor. sejarahnya ya, ada torikianya ya. Nama Kartini ini bukan Alhamdulillah. sembarangan. Alhamdulillah malam ini kita memasuki bulan Rojab tanggal 1 mulai tadi dan alhamdulillah kita dibisahkan ya melaksanakan sholat Rojab. Mudah-mudahan Iwan Ahwat semua juga lancar di amalia sholat Rojabnya. Ini amalia yang luar biasa. Kalau di luar Torikoh kita ini memang ada amalia sholat Rojab ya, tetapi cukup berbeda dari yang kita amalkan. Selain dari jumlah rakaat, doa-doanya, dan juga intensitasnya. Jadi dan bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa karena ada bulan Isra Mi'raj, ada bulan sholat juga ya di bulan Rajab ini. Dan saya akan menyinggung sedikit saja di bulan Rajab ini hurufnya hanya 3. Kalau kita merujuk pada kita guru kita pengarsa Abaos yaitu huruf Ro, huruf Jim dan huruf Ba. Ini ketiga-tiganya maknanya sangat luas dan mendalam. Yang mungkin akan saya singgung sedikit aja malam ini yaitu bulan Ba ya, yang bermakna maaf huruf Ba yang bermakna baroah atau terbebas dari kemunafikan. Nah, kemunafikan ini sendiri adalah satu sifat yang begitu apa ya, begitu berbahaya dan begitu merusak dan begitu bisa dikatakan dalam tanda kutip mengerikan dan dahsyat daya daya rusaknya bagi bukan hanya bagi kita hati manusia bagi hati kita tapi juga untuk
peradaban kita ini sekarang, apalagi sekarang kita tinggal di zaman sosmed, di zaman informasi yang serba digital, yang teknologi itu konon diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, namun memiliki dampak yang juga mengerikan, dan salah satunya menciptakan budaya atau mentalitas palsu ya, artifisial, bahkan intelijen juga bersifat artifisial. Bagaimanapun juga tetap artifisial, artinya tidak sejati, tidak sesungguhnya. Ada ya, artificial intelligence, tetap dia bukan intelijen karena eh, bersifat palsu, semu ya, pura-pura. Nah, itu berkaitan dengan baroah yang artinya adalah terbebas dari kemunafikan. Bahkan di Al-Quran ada satu surat khusus ya, Al-Munafikun, saking apa namanya seriusnya ya, berhadapan dengan sifat munafik ini. Nah, Pangersa Abah memberikan banyak penjelasan dan mengutip banyak ayat mengenai eh, sifat munafik ini, diantaranya adalah sesuatu yang mengeluarkan atau melafatkan apa yang tidak di dalam hati dan menyembunyikan ya, dari sebentar, menyembunyikan kekufuran ya, ialah menampakkan keimanan pada lisan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Nah, ini cukup menarik karena kalau kita lihat di bulan sebelumnya, Jumadil Ula kalau tidak salah ya, ada ikhlas ya, ada huruf alif yang bermakna ikhlas. Sifat munafik dan ikhlas ini berkebalikan. Ya, kalau di dalam sifat ikhlas, salah satu tandanya atau unsurnya adalah rahasia. Ikhlas itu adalah rahasia antara hamba dengan Kholik, hamba dengan Allah saja. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi kalau rahasia itu ya nggak kalau kita Allah memberikan rahasia kenikmatan kepada kita, rahasia pengetahuan atau rahasia hikmah sesuatu, itu artinya dia menjadi ikhlas ketika kita rahasiakan ya, tidak kita sampaikan kepada orang lain. Eh, jadi rahasia kita aja dengan Allah ya. Karena kemudian kalau kita sampaikan kepada orang lain, nggak lagi rahasia gitu ya. Dan artinya kita mengingkari atau apa namanya merusak kepercayaan orang yang memberikan rahasia itu kepada kita. Nah, dia tidak lagi berhasil. Nah, munafik ini persis kebalikan dari ikhlas itu, yaitu menampakkan. Jadi mengeluarkan hal-hal yang atau menyampaikan hal-hal yang seolah-olah itu baik dan menyembunyikan hal-hal yang buruk. Nah, ini kebalikan dari uh, ikhlas ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya tantangan kita sekarang ya. Bagaimana kita saat ini terutama dalam dunia sosmed atau peradaban sosmed itu seolah-olah setiap orang memiliki apa panggung, memiliki layar, memiliki kalau dalam bahasa politiknya itu megafon ya, corong untuk mengaktualisasikan, menyampaikan kepada dunia di apa jagat raya ini yang entah benar apa enggak gitu ya. Kalau sudah masuk ke dunia maya itu kan kita tidak tahu mana yang nyata, mana yang tidak gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada ikhwan atau akhwat namanya maya ya. Enggak ya, maya itu artinya virtual, tidak real ya, tidak empiris. Nah, kita ini termasuk di dunia maya sekarang ya. Nah, di dalam jagat maya inilah justru namanya panggung atau ekspresi seorang itu bermacam-macam ya, banyak sekali ya. Dari hal-hal yang sangat positif, sangat baik, sampai hal-hal yang tidak jelas manfaatnya, sampai yang remeh-temeh itu kita tertimbun ya, begitu banyak informasi dan ekspresi dan berbagai macam platform. Namanya TikTok itu macam-macamnya sampai pengacara pernah melarang kita murid-muridnya untuk
melihat TikTok atau melihat TikTok. Tapi ya ada murid-murid yang agak bandel juga, itu masih pakai TikTok dengan alasan bisa dipakai untuk dakwah Torikoh ya. Nah ini sampai sekarang banyak yang masih makan TikTok. Kalau saya sih masih ikut Pangersa Abah, tidak lihat TikTok ya, meskipun ada yang suka share-share dan konten bermanfaat lewat TikTok gitu. Tapi kalau ada konten yang lain, bagi saya tidak. Karena bagaimanapun juga seorang muslim itu memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang melebihi yang kita tidak tahu ya. Jadi meskipun ada manfaat, tapi kalau Bang pernah bilang begitu, meskipun bukan maklumat, ya kalau saya pribadi mending tidak ya. Itu bentuk dari tiba, karena ada sesuatu di sana yang kita tidak paham. Dan itu sebenarnya terbukti ya di beberapa kali justru konten-konten TikTok itu menciptakan maunya itu ada share informasi yang positif atau konten-konten keislaman, konten-konten ajaran apa torikoh yang bagus, tapi malah menimbulkan fitnah sini dan sana, gitu ya, menimbulkan perdebatan bahkan di kalangan ikhwan. Nah, saya jadi ingat eh, himbauan Abah itu. Nah, itu kan ada alasannya. Seorang guru meminta kita, menyarankan kita untuk tidak melihat TikTok gitu. Nah, tapi ini karena belum maklumat, nah, jadi belum mengikat. Yang maklumat aja masih banyak yang dilanggar ya, atau tidak diikutin ya. Jadi kembali kepada eh, apa namanya, niat kita tadi, seberapa jauh kita bisa ittiba dan taat kepada guru. Nah, kembali kepada kemunafikan. Ikhwan, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, kalau kita lihat ya di dalam bulan Rojab ini ada doa yang saya kira sangat indah ya, doa yang kita khusus bulan Rojab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir lisani minal kitsbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa basori minal khiyanat wa inna ta'lamu qa'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Nah, ini rangkaian awal-awalnya ini sangat menarik ya. Ya Allah, dingguli lisan kami dari kebohongan. Kemudian kolbu kami dari nifak, kemunafikan ya. Amal kami dari ria ya. Tadi dipamerkan, ditunjukkan, dan pandangan kami basori dari khianat. Nah, ini semuanya satu rangkaian paket kemunafikan sebenarnya ya. Lisan yang tidak menyampaikan kejujuran, kemudian kolbu yang bersifat nifak, menyembunyikan kesesatan, menyembunyikan keburukan, dan kemudian amal yang dipamer-pamerkan menjadi riak, dipertontonkan, tidak menjadi ikhlas tadi ya, karena ikhlas itu rahasia. Kalau dipertontonkan dia bukan lagi rahasia. Kemudian dan pandangan basori yang khianat. Khianat itu artinya semu, palsu ya. Kita melihatnya kayak gitu padahal nggak kayak gitu. Nah, itu. Nah, ini menarik ya, karena basori minal khianat. Nah, sekarang ini kalau dibaca cukup banyak. Tapi kalau kita kembali kepada nifak tadi, sifat munafik, itu merujuk kepada kolbu. Ini mudah-mudahan kita bahas nanti lain kali ya. Nah, saya ingin fokusnya kepada basori, pandangan kita. Karena sekarang kita ini sebagai manusia, sebagai individu, aktivitas yang paling banyak kita lakukan tiap hari itu adalah menonton basor, pandangan kita ini ya. Menonton apa? Menonton layar gitu kan. Coba bayangkan Ibu, Bapak sekalian, ada berapa saat kita tidak menonton layar gitu kan. Kita dikelilingi oleh layar, paling tidak HP kita ini kan. Kemudian HP kadang kita punya lebih dari satu. Kemudian ada tablet, ada televisi. Nanti kita keluar ruangan, ketemu ruangan lain, ada layarnya lagi gitu kan. Bahkan ada layar di dalam layar gitu. Kalau kita lihat iklan sosmed itu ditampilkan layar dalam layar. Nah, ini adalah aktivitas menonton, sorry ya. Ada salah satu ahli sosiologi yang agak lama menulis sebuah buku yang cukup menarik, tapi jarang dibahas. Buku itu judulnya Spectacle Society. Spectacle Society itu kalau mungkin di Indonesia kan itu masyarakat penonton gitulah ya, masyarakat pemirsa.
Nah, kita ini sekarang kayak gitu, masyarakat penonton. Karena menonton itu kegiatan utama kita di mana-mana. Eh, gitu ya. Nah, menonton ini punya implikasi yang luar biasa ya, karena yang kita tonton ini bukan satu dunia yang kita lihat satu aja di dalam pengalaman empiris atau pengalaman langsung. Tapi ketika kita menonton layar, satu aplikasi atau satu teknologi, kita masuk ke dalam dunia yang luar biasa yang kita nggak tahu keluasannya dan kita nggak tahu ini benar apa enggak gitu ya. Jadi satu dunia yang apa namanya palsu dan tidaknya itu samar. Bahkan banyak orang mengatakan dan saya cenderung percaya mungkin kesejatian dari dunia maya yang kita lihat itu cuma 10%, bahkan cuma 5%. Yang lain itu dibuat-buat gitu ya, kepalsuan, artifisial lah ya. Nah, jadi kita nggak pernah tahu karena apa yang kita lihat lewat layar itu kita tidak bisa memilih konten apa yang mau kita lihat, bagaimana cara melihatnya, ya. Yang memilih ya, yang membuat konten gitu ya. Istilah sekarang konten kreator. Betapapun itu konten kreatornya sebuah katakan lembaga yang bisa dipercaya, sebuah apa kantor berita nasional bahkan internasional ya. Bahkan kantor berita internasional itu juga kan bahkan bias seringkali ya kayak eh, CNN, BBC, misalnya. Banyak sekali kita sekarang lebih banyak tahu soal itu. Nah, karena ada kita tidak bisa memilih ya. Apalagi kalau udah masuk ke wilayah personal ya, banyak YouTuber, Facebooker atau TikToker dan semuanya ini karena mereka memilih konten. Dan kita anggap banyak di antara kita meyakini bahkan terbawa dengan konten-konten tersebut. Dari mana kita terbawa? Ya karena kita tonton gitu kan, karena banyak aktivitas. Eh, jadi mungkin ini ada gunanya juga ya. Kalau mungkin kapasitas tontonan kita sekarang itu berkurang, misalkan sudah agak rabun, bahkan sudah menghilang, mungkin bahkan melindungi kita dari nifak ini, dari kepalsuan-kepalsuan yang ada dalam dunia maya yang muncul. Ya, contohnya begini, belum lama, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau tidak, minggu yang lalu ya, hari Minggu yang lalu, tanggal berapa tuh? 13. Eh, ya 13 Desember terjadi tragedi di Sydney ya, di Pantai Bondi itu ada penembakan komunitas Yahudi yang tewas sampai 15 orang dan konon pelakunya itu orang Pakistan atau India dengan nama Muslim. Nah, karena terbawa-bawa di Australia itu hampir setiap 2-3 tahun, 5 tahun itu ada tragedi-tragedi kayak gitu. Dan saya dulu tinggal lama di sana jadi agak tahu polanya. Dan ada peristiwa-peristiwa kayak gini biasanya kemudian diikuti dengan munculnya sentimen anti-muslim yang kuat. Nah, ini persis yang terjadi di Sydney sekarang kayak begitu. Beberapa hari eh, peristiwanya pagi terjadi siang itu malam sudah menyebar konten-konten anti-muslim gitu ya. Sampai kemarin eh, ada masjid terbesar di Sydney namanya Masjid Lakemba itu harus dijaga lebih ketat lagi di sana karena insiden-insiden sebelumnya menunjukkan ada serangan terhadap kaum muslim di sana, kebencian yang menguat. Nah, kemudian ada event yang menetralisir atau menyelamatkan peristiwa ini ya, munculnya seorang muslim namanya Ahmad El Ahmed itu yang asli darinya Syria itu mengambil atau dengan beraninya ini luar biasa berani bapaknya ini itu merebut senjata dari salah satu menembaknya itu dengan tangan kosong ya dan dia sempat tertembak juga sekarang masih di rumah sakit. Nah ini yang kemudian menetralisir narasi bahwa pelaku terorisnya ini orang Islam yang sedang menembaki orang-orang Yahudi yang sedang merayakan hari besar mereka jadi Hanukkah gitu ya. Nah, kemudian berbagai macam komentar dan apa namanya informasi yang simpang siur lah. Yang nah ini yang menarik, yang apa kaitannya dengan nifak ini ya. Identitas dari eh, apa namanya pelaku penembakan ini, pelaku terorisme ini diafiliasikan dengan kelompok Muslim ya dengan nama yang sangat Muslim, misalkan ya atau belakang yang kemudian dengan Muslim, kemudian dikaitkan dengan gerakan radikal Muslim yang dulu pernah ada yaitu ISIS misalkan. Ini sehingga menciptakan bahwa orang Islam itu kayak gitu tuh ya, sukanya
main kasar, suka pokoknya barbar dan keras gitu ya. Dan ini hampir pola yang muncul sebelum-sebelumnya seperti itu, seperti kasus 9/11 juga. Nah, terutama ketika dia muncul di pemberitaan, apa yang terjadi itu kemudian dengan apa yang diberitakan menjadi sangat berbeda. Nah, ini yang situasi di mana kebenaran, realitas itu dipelintir, dimanipulasi ketika sudah masuk ke layar kaca sekarang ya, layar apa namanya, sosial media dan bahkan pemberitaan-pemberitaan yang resmi itu ya. Bahkan ada beberapa sumber yang memelintir nama si hero ini Ahmad Al-Ahmad itu dengan nama yang lain si Edward siapa begitu. Jadi ingin mencoba mengganti narasi bahwa yang menyelamatkan orang-orang ini bukan orang Islam gitu ya. Mereka yang bunuhin orang Islam gitu ya. Nah, tapi saya tidak bisa karena sangat nyata dan banyak orang melakukan konfirmasi langsung gitu oleh si Al-Ahmad ini. Banyak beredar ya. Samping juga ada beberapa analisis yang saya kira lebih kritis untuk melihat ini satu aktivitas politik yang disebut dengan false flag gitu ya. False flag itu kayak orang menyerang mengatasnamakan orang lain, kemudian memunculkan narasi bahwa penyerangnya ini berasal dari latar belakang yang tertentu. Dalam hal ini ya orang-orang Islam gitu ya. Padahal penyerangnya itu disiapkan, dilatih oleh kelompok yang berbeda ya. Dalam hal ini kelompok Zionis misalkan. Nah ini banyak yang melihat seperti itu. Nah, false flag ini adalah salah satu bentuk ya kemunafikan kalau kita lihat sekarang. Bahkan ini kemunafikan yang diorkestrasi dengan sangat canggih, melibatkan negara, melibatkan apa namanya operasi militer yang luar biasa dan menciptakan narasi yang menyerang orang umat Islam ya. Misalkan salah satunya dulu pernah terjadi dengan Eleven ya, misalnya seperti itu. Ini Osama bin Laden. Nah, ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Ya, ingin saya sampaikan adalah banyak orang Islam juga kemudian terlibat ya atau termakan oleh narasi-narasi ini, termasuk orang mereka yang terlibat ke dalam aksi-aksi terorisme. Nah, karena saya tahu ini karena saya pernah terlibat dalam proses pendidikan anti teroris di UGM, juga ada lembaga yang kemudian kemarin saya inisiasi dengan beberapa teman untuk menciptakan anti counter narasi anti teroris ini. Misalkan ada ajaran-ajaran tentang takfiri misalkan itu ya. Itu ajaran-ajaran yang tidak pernah muncul atau diajarkan dalam agama kita sama sekali. Jadi itu kreasi yang baru yang muncul dalam proses politik tertentu. Nah, ini yang eh, apa namanya? Dan mereka pamerkan gitu ya. Jadi kalau saya ingat dulu awal-awal masa ISIS muncul itu mereka mengklaim mereka paling benar dan mereka menantang mereka itu halal darahnya bahkan sesama muslim. Dan ironisnya, korban terbesar kelompok ISIS ini, Islamic State, Islamic negara Islam di Syria dan Irak, itu orang Islam sendiri, korban terbesarnya. Jadi ini sangat ironis. Nah, ini yang disebut dengan munafik. Ya, satu tindakan yang mengklaim mereka paling Muslim, paling benar, dan menghancurkan umat Islam itu dari dalam. Persis inilah yang dihadapi Rasulullah di masa-masa dulu di Madinah berhadapan dengan kaum munafik. Karena mereka mengklaim, menyampaikan ya keimanan dengan lidah mereka, tapi menyembunyikan kekafiran di belakang hati mereka. Sebenarnya yang ingin cari mereka cari adalah keuntungan mereka sendiri. Dan banyak umat Islam termasuk di Indonesia yang terjebak terbawa arus ini dengan janji-janji uh, mereka gitu ya. Nah, salah satu unsur atau hal yang membuat kemunafikan ini menyebar begitu cepat dan begitu mudah diterima kalangan Muslim seperti saya sampaikan tadi adalah dunia sosial media gitu ya. Karena banyak sekali manipulasi, banyak sekali aktivitas yang ada di sana dan kecenderungan kita untuk tidak telaten belajar mendalami agama secara serius. Dan ini yang sekarang terjadi. Jadi umat Islam juga sekarang senang sekali hal yang sifatnya instan, cepat, kemudian gampang diikutin gitu ya. Dan tidak menimbulkan kerepotan. Nah ini yang ciri orang munafik itu
tidak ingin susah. Nah, ini saya share sedikit. Salah seorang ikhwan di Jogja kemarin WA saya itu menyampaikan satu keluhan bahwa dia ditegur atau gimana ya? Ya, ditegur oleh tetangganya karena satu peristiwa, karena dianggap zikirnya ini kekencangan gitu ya, sampai mengganggu. Terus Pak Kiai ini bagaimana? Apakah saya harus melakukan suara saya gitu kok saat berzikir ya? Ya, saya tanya. Nah, Ibu sama Bapak zikirnya di mana yang kencang itu di masjid, terus mengganggu jamaah lain yang sedang sholat atau apa namanya berdoa ya, atau sedang baca Quran atau di rumah gitu ya. Nah, zikirnya di rumah kencang gitu. Nah, kalau di rumah makan nggak apa-apa, dikencengin aja. Nah, itu salah satu tanda orang munafik. Kalau mendengar zikir itu terganggu ya. Jadi, nah ini menarik ya. Karena kita diajarkan oleh Pangeran Saabah berzikirlah keras sampai orang-orang kafir mengira Anda gila gitu. Dan orang-orang munafik menganggap Anda apa namanya ria gitu ya. Nah, persis seperti yang dialami Ikhwan kita ini ya. Saya malah kasih semangat ya. Kalau yang komplain itu tidak di masjid ya, tidak sedang ibadah terganggu, nggak apa-apa, teruskan aja, itu malah justru bagus itu. Tapi kalau yang komplain misalkan di masjid gitu ya, sedang sholat juga tentu. Jangan sampai itu menciptakan narasi yang buruk tentang thariqah kita gitu. Kecuali kalau di masjid sudah nggak ada apa-apa, nah kita bisa berzikir keras, menikmati zikir itu. Nah, eh, iri, nah, banyak mentalitas kemunafikan ini tidak ingin repot-repot gitu ya. Jadi menyebut agama instan-instan saja. Nah, alhamdulillah kita di dalam thariqah kita ini justru sebaliknya. Jadi tadi kalau dalam doa bulan Rajab ini kan ya, kita minta berlindung dari Allah dari penglihatan yang kita yang khianat. Nah, dalam thariqah kita ini kita disuruh malah diajarkan untuk tidak menonton ya kan. Ketika zikir ya pejam, khotaman kita pejam. Kemudian saat tawajuh juga pejam. Jadi justru mata kita ini diblokir gitu ya. Dan yang kita kencangkan hati dan pendengaran gitu. Kita mendengar suara zikir kita sendiri, mendengar suara kolbu kita sendiri. Nah, ini menarik luar biasanya dari ajaran Sahabat ini, di mana ketika mata ini menjadi sumber apa namanya kekafiran, kemunafikan ketika kita terpapar oleh sosmed. Lewat Toriko ini kita di istilahnya dinetralisir, diantisipasi agar mata kita terkendali, agar mereka terlindungi. Persis seperti dengan doa dari bulan Rajab ini ya, Allahumma tahhir lisani sampai minal wal basari minal khianat. Nah, ini artinya kita diajarkan untuk tidak mengumbar kegiatan kita, untuk tidak untuk hati-hati dengan apa yang kita lihat dan tidak terlalu mengandalkan penglihatan ya. Karena di dalam ini Toriko ini kita diajarkan untuk justru lebih banyak mendengar ya dan tidak bersuara. Nah, ini yang menarik. Saya kira kaitan antara eh, dunia kita sekarang, dunia sosmed, kemunafikan yang menyebar di mana-mana, dan apa namanya praktik amalan kita dalam terkoh ini. Dan salah satu realitas yang bisa kita lihat yang menandakan kemunafikan ini sekarang ini Bapak Ibu Ivan Awas sekarang sering lihat ya orang donasi di sana dipamerkan foto-foto gitu ya, terus kemudian bahkan saya kemarin juga agak sedikit bertanya-tanya ya, sekarang sangat sangat musim itu di mana orang sedang tawaf di depan Ka'bah ya sambil berselfie begini muter itu beberapa konten yang saya pernah lihat dari Indonesia juga ada, dari Jepang juga ada, dari negara lain. Dan ini menjadi batasnya tipis antara keikhlasan dan keriaan ini ya. Karena kemudian itu apa yang kita lakukan itu tadi disampaikan, dipamerkan. Karena dalam dunia kita sekarang lisan itu bukan hanya sekedar mulut ya, tapi apa yang kita tampakkan lewat layar yang kita bagi kepada orang lain. Lah ini adalah sumber kekhianatan, kenifakan. Sehingga sangat perlu kita membatasi niatan dari konten-konten ini ya. Selama itu terbatas, share untuk kepada ikhwan aja,
untuk memberikan semangat dan sebagai petunjuk rasa syukur seperti dilakukan beberapa wakil talqin misalkan, alhamdulillah sudah sampai Ka'bah, sudah depan Mekah misalkan. Saya kira itu tidak berlebihan, cukup ya. Tapi udah kontennya sampai 15 menit, kemudian nangis, berdoa, semuanya dibiar disiarkan gitu ya, di-share. Nah, itu sudah melewati batas keikhlasan gitu ya. Nah, ini praktik yang sudah sangat menggejala di kalangan umat Islam. Oh iya, Mbak Meli. Itu ada Mbak Meli sedang cerita. Itu juga ya. Ya begitulah ya. Kadang-kadang kebodohan itu membuat orang melakukan banyak hal-hal yang menganggap lebih pintar ya. Baik, insya Allah mudah-mudahan kita bahas lagi lain kali tentang, karena ini huruf-huruf yang maknanya mendalam semua, kedermawanan, kemudian apa namanya, ridwan, keridhaan, ya, dan baroah dari kemunafikan. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Bikaromati pengarsa abawas al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.